Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk anak-anakku semua. Kali ini Bapak akan membahas materi pertama untuk bab pertama kelas 3 atau kelas 12 IPA. Nah, di sini yang kita bahas adalah dimensi 3. Langsung saja, untuk unsur-unsur dimensi 3 itu ada 3, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik sendiri adalah, kalau dalam tanda baca itu titik itu digunakan untuk mengakhiri sebuah tanda baca. Tapi kalau dalam dunia matematika, titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai ukuran, tetapi dia mempunyai kedudukan. Nah, dalam matematika banyak sekali titik-titik yang sudah kita kenal. Misalkan salah satunya titik sudut, titik puncak gitu ya. Kalau saya tulis seperti ini. Ini adalah gambar parabola. Tentukan titik puncaknya baru kita buat di sini. Ini adalah titik puncaknya. Kalau buat sudut, nah misalkan ada sudut. Kalau saya buat di sini A, berarti dia sudut A ya. Tentukan titik sudut A itu di sini. Dia punya kedudukan, tapi dia tidak mempunyai ukuran, gitu ya. Kemudian garis adalah kumpulan atau himpunan dari titik-titik sehingga dia membentuk suatu ukuran ya. Nah, kalau garis sudah mempunyai ukuran, ukurannya apa? Panjang. Misalkan gini, terlalu banyaknya titik ini, nah titik akhirnya pada akhirnya dia membentuk sebuah garis. Nah, garis seperti ini adalah kumpulan atau himpunan titik-titik pada dasarnya, gitu ya. Nah, misalnya bisa disebut biasanya garis G atau garis H, atau mungkin disebut garis A, B juga boleh. Kemudian bidang adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa garis. Nah, bisa lebih dari satu garis gitu ya. Nah, bidang. Kemudian dimensi 3 itu berarti sesuatu yang sudah terbentuk dari ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini tersusun dari dasar-dasar atau unsur-unsur ini semua, gitu ya. Lanjut. Kemudian kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, ini dalam ruang ya, kedudukan titik dan garis pada bidang. Yang ini ya, kedudukan titik dan garis pada bidang. Titik dan garis dulu ya. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Ini ada dua di sini. Yang pertama adalah titik pada garis. Nah, misalkan saya buat suatu garis G di sini ya. Kalau disebutkan titik pada garis, berarti titiknya boleh di sini, atau di sini. Katakannya titik P pada garis G dibacanya gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau di sini yang pertama pada garis, yang kedua berarti titik di luar garis. Kalau saya buat garis, boleh katakanlah H ya, tapi dia di luar garis, titiknya di luar garis, berarti boleh di sini, boleh di sini. Katakanlah ini titik P. Ini artinya kedudukan titik P di luar garis H. Sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Oh iya, tadi bidang saya belum bahas di sini ya, bidang. Nah, bidang itu sesuatu yang sudah mempunyai ukuran panjang dan lebar gitu ya. Misalkan saya buat bidang ini. Nah, kalau saya tulis di sini alfa, ini disebutnya adalah bidang alfa. Tapi ada sebutan lain juga, misalkan saya buat seperti ini. Nah, di sini kok saya kasih A, B, C, D. Maka nama bidang ini adalah bidang A, B, C, D. Itu ya, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, sekarang berarti kalau untuk kedudukan titik terhadap bidang sama. Kalau tadi pada bidang, kalau yang kedua berarti pada di luar bidang. Tadi contohnya pada garis, titik di luar garis. Misalkan kalau yang titik pada bidang, misalkan saya buat bidang gamma misalkan gitu ya. Kalau saya buat titik pada bidang gamma, maka nanti katakanlah titiknya di sini. Nah, ini artinya titik pada bidang gamma. Kalau misalkan saya buat lagi ada bidang A, B, C, D.
Ini titik di luar bidang A, B, C, D. Berarti saya harus buatnya jangan pada bidangnya, karena dia di luar. Nah, katakanlah di sini. Titik P terletak di luar bidang A, B, C, D. Kalau ini titik P terletak pada bidang gamma, sorry ya. Nah, makanya ini kedudukan titik terhadap bidang. Kemudian lanjut. Yang kedua, ini kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama adalah garis-garis saling berpotongan. Saya buat dua warna ini ya. Misalkan garis G yang pertama. Dia akan berpotongan dengan garis H. Nah, ini garis H. Maka ini garis ini artinya sudah berpotongan. Perpotongannya di mana? Katakanlah di titik P ini. Nah, ini perpotongan di sini. Ingat, kalau perpotongan itu dia nempel ya. Nah, ini dia nempel. Dia artinya berpotongan. Kemudian lanjut, yang kedua, garis saling sejajar. Nah, kalau saling sejajar ya mudah. Nah, ini katakanlah garis G. Dia akan sejajar dengan garis H. Berarti ini sejajar aja seperti ini. Ya, sejajar itu seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Dia sejajar artinya ya. Nah, lanjut. Kemudian garis saling berimpit. Nah, ini garis saling berimpit. Berarti saling berimpit itu sebenarnya ada dua garis, tapi dia berimpit, jadi kelihatannya sama seperti satu garis. Nah, ini misalkan garis G berimpit dengan garis H. Garis G, katakanlah di sini ya. Dia berimpit dengan garis H. Oh, karena dia berimpit, dia berarti, nah ini garis G dan garis H ini berimpit dia. Nah, kalau saya contohkan seperti ini. Ini dua ya, ini garis G, ini garis H. Misalkan saya impitkan seperti ini. Nah, ini kan dua sebenarnya. Nah, kelihatannya berapa itu? Satu ya, padahal isinya adalah dua. Ini artinya spidol hitam berimpit dengan spidol merah. Berimpit ya. Ya. Lanjut. Yang kedua titik 4 itu garis saling bersilangan. Nah, garis-garis saling bersilangan. Gimana kalau garis saling bersilangan? Nah, misalkan ada garis Oke di sini ya. Nah, bersilangan dengan garis H. Bersilangan dengan garis H. Nah, gitu ya. Karena bersilangan, nah ini H ya, dia tidak boleh menempel. Yang menempel itu artinya berpotongan. Nih, misalkan saya ilustrasikan dengan spidol ini. Ini spidol G, ini spidol H. Ini spidol G, ini spidol H. Nah seperti ini. Ini artinya dia, nah kalau balik seperti ini. Nah, dia tidak nempel. Ini artinya dia bersilangan. Mending ya. Dan lanjutkan. Nah, sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang. Nah, garis terletak pada bidang. Nah, nanti saya buat dulu bidangnya. Saya buat dulu bidangnya. Katakanlah ini bidang PQRS. Boleh? Boleh. Nah, ini bidang PQRS. Kemudian karena yang diinformasikan di sini garis terhadap bidang ya, berarti yang pertama garis terletak pada bidang ya, berarti nah katakanlah ini garis G-nya. Ini berarti garis G terletak pada bidang PQRS. Kalau saya buat ini garis G. Nah, ini artinya dia terletak pada nih kertas ini ya. Nah, begitu. Ini garis terletak pada bidang. Sudah? Lanjutkan. Nah, sekarang dibalik. Garis memotong bidang. Wah, gimana ini kalau garis memotong bidang? Garis memotong bidang. Kalau saya gambarkan, nah ini bidangnya. Bidang alfa, tekan. Kemudian ada garis G memotong bidang alfa ini. Set. Nah, menembus dia. Kalau saya ilustrasikan dengan kertas, ini tinggal kertasnya saya lubangi aja. Kemudian
masuk ke sana langsung. Sorry. Langsung masuk ke dalam sana. Nah, nih. Berarti ini tembus ke sana. Ini artinya garis memotong bidang. Kalau berpotongan dia kan harus menempel. Nah, ini menempel artinya. Gitu ya. Lanjut. Garis tegak lurus bidang. Berarti kalau saya gambar bidangnya, contohnya ini bidang alfa lagi, kemudian ada garis yang tegak lurus bidang ini. Nah, untuk membuktikan ini tegak lurus, katakanlah ini saya buat seperti ini ya. Nah, ini ke sana dia besarnya harus 90 derajat. Ke sini juga harus 90 derajat. Sini ya, sorry, sini. Ini juga harus 90 derajat. Begitu ya. Jadi kalau saya letakkan nih. Sorry. Ribet sekali. Ini harus lurus sekali nih. Dia harus membentuk sudut 90 derajat ini. Gitu ya. Mudah lah saya rasa. Lanjut, kemudian kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, ini saya. Yang A, bidang alfa berimpit dengan bidang beta. Bidang alfa berimpit dengan bidang beta. Berarti gimana ini? Nah, berarti ini gambarnya kelihatannya satu kayak yang garis tadi itu. Tapi di sini ternyata ada alfa. Nah, di bawahnya juga ada beta di sini di bawah. Berarti ini kelihatannya satu, tapi dia sebenarnya dua karena dia berimpit. Contohnya gimana ini ya? Nah, misalkan ini bidang alfa, ini bidang beta. Nah, dihimpitkan di sini. Nah, yang kelihatan kan bidang alfa saja, padahal di bawah juga ada. Ini kelihatannya satu sebenarnya, tapi dua. Ini artinya bidang alfa berimpit dengan bidang beta. Kemudian bidang alfa sejajar bidang beta. Nah, kalau sejajar mudah saya rasa. Gitu ya. Nah, karena dia sejajar, ini katakanlah alfa, dia sejajar dengan beta. Nah, buat lagi saja satu. Sorry. Harusnya di dalam ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini sejajar, ini betanya. Gitu ya. Atau ya gini deh. Nah, ini alfa, yang ini beta. Sama aja. Ini bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Kemudian bidang alfa memotong bidang beta. Gimana ini kalau memotong? Nah, memotong seperti ini mudahnya. Karena dia memotong, katakanlah seperti ini. Ya, dan lanjut ke bawah. Nah, ini titik-titik. Nah, lanjut ke bawah. Dia memotong. Ini alfa, ini beta. Gitu ya. Kalau saya ilustrasikan, ini saya sudah buatkan. Nah, dia memotong bidang yang saling memotong. Ini alfa, ini beta, ini dia memotong. Ya. Nah, sekarang tugas mandirinya. Perhatikan kubus berikut. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini dari semua harus menyebutkan titik-titik yang terletak pada garis AB. Saya contohkan ya, titik-titik yang terletak pada garis AB. Mana garis AB? Ini titik A dan titik B saja gitu kan? Tuh mudah. Berarti titik A dan titik B. Sebutkan titik di luar garis AB. Berarti di luar ini sebutkan sisanya. Gitu ya. Kemudian sebutkan titik-titik di luar garis AB, garis sejajar BC, garis yang sejajar BC. Saya sebutkan satu saja. Yang BC, yang sejajar BC berarti ini AD. Nah, banyak sekali ya. Sampai yang F, nanti apakah hubungan antara ruas garis AB dan AD? Apakah sejajar, apakah tegak lurus, apakah saling berpotongan, kan gitu. Nah ini A, B, C, D, E, F. Sudah ya?
Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun tetap di rumah. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.